bisa langsung isi kolom chat atau pakai reaction juga boleh. Takutnya suaraku nggak kedengeran. Kedengeran ya? Terdengar, Kak. Oke, makasih. Iya, Kak, terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semua, selamat sore teman-teman sober. Ini di sore hari ini, mungkin kalian juga udah tahu ya, udah banyak juga nih yang join, udah sekitar 44 nih. Padahal hari ini hari sekolah ya, bukan weekend. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah. Semuanya banyak yang bisa ikutan, dan semoga semuanya bisa nangkep apa yang kita pelajari hari ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materinya ya teman-teman, izinkan aku memperkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Oke, mungkin sebelumnya ada juga yang pernah ikut kelasku di bulan lalu, dan sekarang aku ngajar lagi. Jadi, perkenalkan, nama aku Muhammad Lutfi Musyaf Azhar. Sekarang aku berkuliah di Fakultas Psikologi UGM, Angkatan 2021. Aku sendiri masuk jalur UTBK, teman-teman. Jadi mungkin barangkali teman-teman ada yang mau masuk psikologi juga, dan UGM juga, ditunggu banget di sini gitu. Mungkin itu perkenalan singkat dari aku. Dan sebelum kita masuk ke materinya lagi, mungkin aku mau ngingetin teman-teman, buat yang bisa on cam, aku harap on cam gitu, biar kelas kita makin rame. Tapi kalau misalnya nggak bisa pun nggak apa-apa gitu. Yang penting aku minta teman-teman bisa cukup bereaksi lah, bisa cukup aktif nanti kalau misal ada pertanyaan atau misal ada yang mau bertanya nggak apa-apa, bisa mau ada yang mau nanya atau mau ada yang nambahin, silakan. Karena untuk kelas sosiologi ini, aku pengen kelasnya bukan aku kayak guru buat kalian gitu. Aku lebih pengen kayak kita diskusi gitu. Kita diskusi kira-kira karena sosiologi ini kan bukan ilmu yang pasti ya. Jadi mungkin barangkali teman-teman ada yang punya ilmunya lebih jauh mungkin daripada aku, bisa banget buat isi nih teman-teman di kolom chat. Oh iya Kak, skornya berapa? Alhamdulillah kemarin aku dapat 727, alhamdulillah. Itu di rata-ratain ke 8 ini ya, subtesnya ya, sekitar 727, dan rata-rata masuk UGM itu sekitar 700-an kalau nggak salah ya, gitu. Oke, misalnya kalau mau nanya-nanya lagi juga mungkin di akhir aja teman-teman, ntar kita ada sesi tanya jawab juga, mungkin kalian mau tanya tips triknya juga boleh. Oh, les offline nggak, aku les online teman-teman. Aku les online, dan aku juga linjur. Mungkin teman-teman di sini ada yang linjur, nggak apa-apa, jangan minder, karena aku pun linjur dan aku pun jujur sambil kuliah gitu. Jadi kalian mungkin ada yang ngerasa udah kuliah tapi nggak merasa di jurusannya, terus juga merasa linjur tapi pesimis, ataupun nggak bimbel tapi pesimis, nggak apa-apa, bisa kok, pasti bisa. Kalau nggak percaya ya aku salah satu buktinya gitu. Ya mungkin itu, kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, ntar mungkin di akhir aja ya. Sekarang kita fokus dulu ke materi. Nah tadi sebelum kita tadi aku bilang ya, kalau belajar sosiologi sama aku tuh mending kita kayak diskusi gitu. Kalau misalnya ada yang kalian punya insight baru, atau misalnya kalian ada yang pengen nanyain, nggak apa-apa gitu. Aku nggak pengen kayak kita belajar tuh kayak di kelas gitu, terlalu formal gitu. Mending kita santai aja gitu. Oke, kita bakal masuk ya ke materinya teman-teman. Oke, sekarang kita bakal bahas apa sih? Kita kan tadi udah lihat kan di depan, kita bakal bahas tentang penyimpangan sosial. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas di penyimpangan sosial? Pertama, kita bakal bahas dulu nih, definisinya apa sih? Mungkin kalian bisa bayangin lah ya, penyimpangan sosial itu kayak lumrah gitu. Penyimpangan sosial berarti ada yang salah gitu di dalam sosial gitu kan. Ada yang salah dalam sosial masyarakat gitu. Definisinya, dan juga kita bakal bahas kira-kira apa sih yang dinamain, hal apa yang disebut penyimpangan itu apa gitu, apa ciri-cirinya. Lalu kita bakal bahas juga klasifikasinya, jenis-jenisnya atau klasifikasinya. Terus juga kita bakal bahas tentang teori penyimpangan sosial. Nah ini yang teori ini cukup sering keluar gitu di TO, latihan soal, ataupun di PPK dan aku lupa. Kayaknya ada juga sih kalau nggak salah ya teori ini tentang penyimpangan sosial. Dan terakhir ada bentuk-bentuknya gitu. Mungkin kalian yang nanya, Kak, kenapa gak bahas penyebab penyimpangan sosial? Sebenarnya aku pengen masukin juga, tapi kalau setelah aku pikir-pikir baca materinya, sebenarnya itu tuh bisa dilogikain teman-teman. Kayak kalian pikir aja mungkin penyimpangan sosial tuh kayak dia nggak melanggar norma, kayak itu kalian nggak belajar juga mungkin bisa gitu. Soalnya itu tuh sehari-hari gitu. Kalau penyimpangan sosial tuh kita bisa lihat di masyarakat aja gitu. Jadi bentuk-bentuk penyimpangan sosial aku nggak masukin di sini.
karena pertama bisa dilogikain dan mungkin kalian juga bisa bisa baca sekilas tuh bisa langsung hafal lah. Di sini tuh aku bawa yang menurutku yang esensial gitu dari penyimpangan sosial ya. Yang mungkin beberapa teman-teman, terutama yang linjur nih teman-teman yang baru nyemplung banget di dunia soskum, mungkin kalian nggak tahu, aku bakal kenalin nih apa sih penyimpangan sosial gitu. Oke, kita bakal masuk ke materinya teman-teman. Oke, kita bakal bahas nih definisi penyimpangan sosial dan atau perilaku menyimpang itu. Teman-teman bisa banget nih kalau misalnya ada yang tahu nggak sih kira-kira kalau dengar penyimpangan sosial tuh yang terbenak di pikiran tuh apa? Nggak apa-apa. Aku minta responnya coba. Ada yang mau on cam? Ada yang mau on mic? Silakan. Ada yang mau jawab? Atau mungkin ada yang mau kalau misalnya malu on mic bisa tulis di kolom chat aja teman-teman. Nggak apa-apa. Oh ya, tindakan nggak sesuai dengan. Oke, boleh. Hairunisa ya? Boleh. Silakan. Menurut saya, penyimpangan sosial itu adalah perilaku non-konformitas alias perilaku yang tidak sesuai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi menyimpang gitu, Kak. Ya, benar banget tadi kata Hairunisa. Perilaku yang menyimpang, perilaku yang nggak sesuai dengan norma. Coba kalau kita lihat di chat ya, kalau misalnya teman-teman bisa baca juga, perilaku yang tidak sesuai dengan norma, perilaku pelanggaran norma, tindakan menyimpang dari norma. Ya, pelanggaran. Pasti penyimpangan itu pelanggaran, gitu kan. Ada yang nggak sesuai dengan nilai dan norma gitu. Orang yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan norma dan hukum. Ya, kalau kita lihat di situ ada kata pelanggaran atau ya tidak sesuai dengan norma dan nilai gitu, dengan hukum. Oke, kita bakal gali nih. Kira-kira apa sih perilaku menyimpang itu? Makasih buat teman-teman yang udah jawab ya. Jawabannya benar semua. Penyimpangan sosial itu. Oke, sekarang kita bakal cari tahu apa itu perilaku menyimpang. Di sini sebelum kita bakal ini dulu nih, kira-kira menurut para ahli itu apa sih perilaku menyimpang? Bisa dilihat, pertama itu ada dari Robert MZ Lawang. Sebenarnya itu ada nama Robertnya, tapi lebih umum dengan MZ Lawang. Jadi menurut beliau, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Ya pokoknya intinya dari Robert Lawang itu kalau kita ambil kita highlight gitu. Jadi intinya tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Sama banget tadi kayak teman-teman, tapi beliau kan versi lebih lebih lengkapnya lah, lebih lengkap gitu. Jadi kalau menurut Robert MZ Lawang, intinya penyimpangan sosial itu tindakan yang menyimpang dari norma-norma teman-teman. Lalu lanjut ada dari Bruce Cohen. Setiap perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi intinya ya sebuah perilaku yang dilakukan masyarakat yang ya pokoknya nggak sesuai aja gitu, melanggar gitu, tidak berhasil menyesuaikan diri atau ya melanggar gitu kan, menyimpang gitu. Oke, terakhir ada dari Paul B. Horton. Menurut beliau adalah penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Iya, jadi menurut beliau intinya pelanggaran norma. Nah, teman-teman, tadi kan aku udah nanya nih, apa sih perilaku menyimpang dan bisa dibilang apa yang dibilang Hairunisa, apa yang dibilang teman-teman yang di kolom chat itu semuanya hampir benar semua gitu, hampir mendekati. Intinya perilaku menyimpang itu ya melanggar gitu kan. Kalau kita satuin apa sih sebenarnya perilaku menyimpang biar lebih jelas gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, kok beda-beda. Kita bakal satuin aja. Jadi perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang ada di masyarakat, yang dimana perilaku tadi bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang dianut masyarakat. Intinya bertentangan ya teman-teman. Intinya perilaku penyimpangan sosial itu bertentangan dengan nilai dan norma gitu. Itu aja 3 kata itu yang menurutku yang paling yang harus kita ingat gitu. Kalau misalnya ditanya tentang apa sih penyimpangan sosial itu ya pokoknya pelanggaran atau pertentangan dengan nilai dan norma gitu teman-teman. Dan semuanya teman-teman udah bagus banget. Aku apresiasi udah bener semua lah gitu secara overall. Oke, kita lanjut. Tadi definisi udah tadi ya. Oke, ciri-ciri perilaku menyimpang. Mungkin ada yang bisa kasih tahu ciri-cirinya. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah teman-teman, karena dari salah itu kita bisa evaluasi dan ya nggak apa-apa gitu. Namanya belajar, salah itu wajar gitu. Ada yang mau share ininya? Menurut kalian penyimpangan tuh ciri-cirinya apa sih? Kenapa bisa disebut menyimpang gitu? Ada yang mau berbagi? Yang mau on mic boleh, yang mau ditulis kolom chat juga boleh.
Apa-apa mungkin satu kata juga boleh. Apa sih menurut kalian kalau lihat perilaku menyimpang tuh apa sih yang disebut perilaku menyimpang? Oke, dari Abil. Perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran. Ya, bisa juga itu benar. Jadi ini yang ada apa perilaku yang terindikasi pelanggar itu bisa disebut penyimpangan juga. Tidak diterima masyarakat sekitar, ya itu juga benar. Benar-benar. Dari Jasmine benar. Tidak sesuai norma atau aturan. Sesuai definisinya tadi, ciri-cirinya juga. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, mungkin itu udah ini ya, udah apa ya, cukup merepresentasikan. Kita bakal lanjut kira-kira apa sih ciri-ciri perilaku menyimpang gitu. Ini dari Paul Behor, teman-teman. Sebentar, maaf lewat. Nah, jadi ada 6. Pertama, perilaku menyimpang itu dapat didefinisikan gitu. Maksudnya perilaku menyimpang itu ya kelihatan gitu, maksudnya nggak apa ya. Kalau di sini kan penilaian menurut Paul Beorton itu penilaian menyimpang atau tidaknya suatu perilaku harus berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. Ya, jadi kita nggak bisa langsung apa ya. Misalnya kita ngejudge gitu, kita ngejudge suatu seseorang gitu. Tapi kamu ngelakuin penyimpangan sosial gitu. Tapi tanpa dasar yang jelas, tanpa kriteria yang jelas gitu. Nah itu kita nggak bisa gitu, teman-teman. Jadi kayak harus ada alasan yang jelas, harus ada kriterianya kenapa disebut menyimpang. Contoh misalnya ada seseorang yang maling mangga gitu kan. Kan kalau kita lihat gitu kan, kita bisa nyebut itu penyimpangan sosial ya karena jelas gitu kan. Dapat didefinisin kalau itu tuh maling gitu kan. Itu tuh perilaku tidak terpuji gitu. Soalnya itu mencuri itu kan artinya dia mengambil yang bukan haknya dia. Maka jelas itu disebut penyimpangan sosial karena itu bisa didefinisin, teman-teman. Lanjut, yang kedua adalah bisa diterima atau tidak. Maksudnya gimana? Maksudnya ya apa ya? Pertama, tadi kan aku udah bilang penyimpangan sosial itu dan teman-teman juga udah bilang intinya bertentangan dengan nilai dan norma. Tapi teman-teman harus digarisbawahin, belum tentu penyimpangan itu negatif. Ntar kita bakal bahas jenis-jenisnya, tapi belum tentu negatif gitu teman-teman. Jadi disebut negatif atau positif itu berdasarkan nilai atau norma yang dianut teman-teman. Misalnya apa? Misal aku lupa di negara mana. Pokoknya kalau kita ngacungin jempol di negara mana aku lupa ke orang lain itu tuh termasuk pelanggaran, teman-teman. Itu termasuk menghina, itu termasuk menyimpang juga. Gitu teman-teman. Mungkin di kita ya ngancungin jempol ke orang gitu itu memuji gitu kan ya. Tapi aku lupa negara mananya. Pokoknya itu tuh berbeda gitu teman-teman. Misal kita ngacungin jempol nih ke mereka itu tuh mungkin sebagai penghinaan kalau nggak salah, aku lupa negara mana. Jadi intinya penyimpangan sosial itu relatif teman-teman. Ya, ini juga berkaitan sama ciri yang ketiga. Penyimpangan sosial itu relatif. Jadi tergantung gitu. Kalian ada di mana dan tempatnya di mana gitu. Dan sesuai kondisinya gitu teman-teman. Tapi ya penyimpangan sosial sih umumnya tuh biasanya sama semua gitu teman-teman. Karena kan kita punya kita punya nalar kan, kita punya tahu nih, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi terkadang di beberapa tempat, di beberapa kondisi itu perilaku itu bisa disebut tidak menyimpang teman-teman gitu. Karena relatif, tapi kebanyakan aku bilang tadi kebanyakan karena kita tahu ya masyarakat yang rasional gitu. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya penyimpangan sosial itu umum teman-teman gitu. Tapi gak menutup kemungkinan relatif juga gitu. Oke, lanjut. Yang keempat, budaya nyata dan ideal gitu. Yang tadi aku bilang juga. Jadi penyimpangan sosial itu ya tergantung tempatnya di mana teman-teman. Tergantung tempatnya dan tergantung kondisinya kayak gimana gitu. Mungkin contoh di aku lupa, aku terkecil ya. Tapi pokoknya misal kita datang ke suatu tempat gitu. Misal ke suku pedalaman. Kalau kita ke suku pedalaman dan kita melakukan hal yang mungkin lumrah di kota, tapi kita lakukan di sana, bisa dibilang itu penyimpangan teman-teman. Atau mungkin kalian pernah dengar pamali, mungkin kalian pernah tahu pamali. Nah itu pamali kan kayak bukan mitos ya, itu kan kayak hukum masyarakat ya, kayak turun-temurun gitu. Mungkin buat orang kota itu udah make sense gitu ya, atau mungkin kayak nggak terlaku gitu. Tapi buat mereka masih anut itu teman-teman gitu. Terus juga yang kelima ada norma penghindaran gitu. Jadi menurut Paul Beorton, bentuk perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang nilai-nilai kelakuan secara terbuka. Ya pokoknya biasanya penyimpangan sosial itu ya ada normanya juga teman-teman. Biasanya kalau ada penyimpangan, biar orang masyarakat ketika menyimpang itu disandingin juga pasti dibarengi dengan adanya norma gitu teman-teman. Dan terakhir, dan bersifat
adaptif ya sama kayak tadi. Jadi ya penyimpangan sosial itu ya adaptif teman-teman. Jadi nggak semua tempat itu bisa dibilang suatu perilaku tuh fix disebut penyimpangan enggak gitu. Mungkin di beberapa tempat enggak gitu. Dan juga penyimpangan sosial juga sebagai balance gitu, check and balance gitu. Ya kayak yin dan yang lah teman-teman. Kayak misalnya kalau misalnya nggak ada kejahatan, nggak mungkin ada nggak bisa dinamain kebaikan kalau misalnya nggak ada kejahatan. Jadi penyimpangan sosial itu ya pasti ada di masyarakat teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus ngelakuin itu gitu. Biar orang lain yang ngelakuin dan kita yang memperbaikinya gitu teman-teman. Itu ciri-ciri suatu perilaku disebut penyimpangan teman-teman. Oke, kita bakal lanjut. Tadi definisinya udah, ciri-cirinya udah. Sekarang kita bakal bahas nih klasifikasinya. Oke. Penyimpangan sosial juga dia punya ciri-ciri teman-teman, punya tipe-tipenya lah teman-teman. Jadi di sini tuh sebenarnya ada 3 ya, ada 3 tipenya, ada dari jenis, jumlah orang, dan sifatnya nih teman-teman. Nah mungkin ada yang bisa sebutin nggak? Nih kita dari jenis dulu ya. Kira-kira penyimpangan sosial primer itu contohnya apa? Atau mungkin definisinya ada yang mau definisiin? Kira-kira yang paham? Biar teman-teman tahu. Boleh siapa itu? Oh, Hairunisa boleh. Ya, penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang baru dilakukan 1 kali, bersifatnya sementara dan tidak berulang, jadi masih bisa ditoleransi. Sedangkan sekunder itu penyimpangan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi perbedaan yang sangat menonjol itu antara primer dan sekunder itu tingkat di mana bisa ditoleransi atau tidaknya. Seperti kayak bolos sekolah, kalau bolos 1 kali itu mungkin masih bisa ditoleransi kan Kak, itu termasuk penyimpangan primer. Sedangkan penyimpangan sekunder itu contohnya mencuri, membunuh itu kan udah nggak bisa ditoleransi lagi gitu Kak. Terima kasih. Ya benar banget, itu udah cukup lengkap ya teman-teman. Benar banget tadi kata Hairunisa. Makasih buat penjelasannya, sistematis dan bagus banget Hairunisa. Ya jadi kuncinya primer sekunder itu itu tadi kalau primer itu masih bisa ditolerir gitu. Kak, maaf nggak sekali 2 kali mungkin bisa. Ya? Kenapa? Maaf ada suaranya Kak, kecil banget suaranya. Halo? Udah Kak, udah. Sudah kedengaran belum? Halo? Udah Kak, udah jelas. Oke. Maaf ya. Jadi ya tadi untuk jenisnya udah ya. Yang apa lagi? Contoh yang berdasarkan sifatnya ada yang mau sebutin lagi? Ada yang mau ini ngasih? Tadi aku baca nih chatnya dari Hairunisa. Iya benar. Contoh kalian, kalau kalian yang tahu contoh penyimpangan positif, bisa lihat, bisa scroll ke atas. Tadi Hairunisa jawab itu contoh penyimpangan positif tuh wanita karir. Karena dulu itu kan tadi intinya penyimpangan sosial itu kan tadi intinya bertentangan dengan nilai dan norma. Tapi belum tentu itu tuh buruk teman-teman. Contohnya ya itu tadi aku baca nih ya dari Hairunisa. Kalau contohnya wanita karir, kalau dulu itu mungkin wanita karir itu jarang atau mungkin kayak menyalahi norma nilai di masyarakat gitu. Tapi sekarang ini wanita karir itu banyak gitu dan udah lumrah gitu. Dan itu kan membuktikan bahwasannya penyimpangan itu nggak selalu negatif teman-teman. Kan wanita karir kan bukan negatif kan. Nah itu contoh salah satu penyimpangan positif, penyimpangan sosial yang positif teman-teman. Oke? Iya, yang nggak merugikan orang lain dan memiliki dampak yang positif. Iya, bisa. Pokoknya penyimpangan sosial itu intinya kan bertentangan ya teman-teman. Intinya itu bertentangan dengan nilai dan norma, tapi belum tentu buruk gitu. Nah, contohnya ya itu tadi wanita karir atau mungkin misal suatu ilmuwan, suatu ilmuwan tuh mereka bikin teori baru, itu kan bisa dibilang menyalahi teori yang ada ya, atau bisa dibilang dia bertentangan dengan teori yang dianut. Misal bumi itu ternyata ada yang bilang bumi itu kotak gitu teman-teman. Kan bisa dibilang itu menyimpang juga kan, tapi ternyata misal ada yang meneliti ternyata benar gitu teman-teman. Nah itu juga bisa dibilang penyimpangan positif teman-teman, karena awalnya tuh bertentangan dengan teori yang ada, dengan nilai yang ada, tapi ternyata setelah diteliti ternyata ini umpama ya teman-teman, umpama banget, ternyata bumi itu kotak teman-teman. Nah itu bisa dibilang penyimpangan positif gitu teman-teman. Oke, kita bakal bahas lebih lanjut itu tadi overview-nya.
Dan di sini juga terakhir ada tipe kejahatan ya teman-teman. Ntar kita bakal bahas lebih lanjut juga tentang apa sih kejahatan tuh ada apa aja sih. Dan ini juga sering keluar di latihan soal teman-teman. Oke, kita bakal lanjut. Nah, tadi berdasarkan jenis, tadi udah bener banget tadi dijelasin sama Hairunisa dan juga teman-teman udah jelasin juga benar. Jadi primer itu penyimpangan sosial primer itu intinya apa ya? Masih bisa ditolerir sih kuncinya. Dan itu juga bisa dibilang kayak masih sekali, 2 kali lah. Misal ya itu tadi misal bolos gitu. Misal bolos kan mungkin sekali ya masih tolerir gitu. Mungkin entah alasannya apa itu masih bisa masih bisa ditolerir, masih bisa dimaafin lah. Tapi ya bisa juga gitu penyimpangan primer itu bisa jadi sekunder gitu. Ya misalnya bolos ya bisa aja di suatu tempat, misalnya di sekolah A kalau bolos kali itu dimaafin teman-teman. Atau beda lagi kalau di sekolah B, kalau bolos itu langsung sekunder, langsung dihukum, langsung dikasih hukuman berat yang jerat gitu. Bisa aja. Karena kan itu tadi yang aku bilang penyimpangan sosial itu adaptif teman-teman, tergantung tempatnya juga. Bisa aja di satu tempat itu penyimpangan itu diklasifikasiin primer, tapi bisa juga di tempat lain itu diklasifikasiin sebagai sekunder gitu teman-teman. Nah itu primer yang tadi. Nah kedua sekunder. Jadi ya sekunder itu intinya ada beberapa ciri-cirinya. Pokoknya biasanya sekunder itu terus-menerus dilakuinnya. Terus juga biasanya yang paling jelas itu ya udah kena hukuman lah teman, udah nggak bisa ditolerir lah penyimpangan penyimpangan sekunder itu. Misal contoh maling mangga gitu kan. Contoh misal ada anak kecil nih maling mangga teman-teman, mungkin anak kecil kan maling mangga kayak udahlah ambil aja satu. Tapi kan kalau misal terus-terusan nih teman-teman, misal kita yang punya mangga nih, kita punya pohon mangga kan kesel ya. Kayak kok tiba-tiba awalnya mangganya misalnya ada 20 gitu kan di pohon gitu, kok tiba-tiba karena terusan ditolerir jadi habis gitu. Nah itu udah termasuk penyimpangan sosial yang sekunder teman-teman. Atau kelewat. Jadi penyimpangan primer juga bisa langsung masuk ke penyimpangan sekunder teman-teman. Contohnya pembunuhan. Misal ada orang itu ngebunuh siapa gitu kan, ngebunuh gitu. Itu baru sekali tuh, baru nyobain sekali ngebunuh. Itu kan tetap aja ya, walaupun baru sekali nggak bisa dimaafin teman-teman. Nah itu juga termasuk penyimpangan sosial yang sekunder gitu. Nggak langsung disebut primer tapi masuknya sekunder gitu. Misal kalian nemu contoh soalnya misal seseorang membunuh, ini termasuk penyimpangan sosial langsung aja jawab sekunder karena itu tidak bisa dimaafin teman-teman gitu. Contohnya nggak harus pembunuh berantai kok, pembunuh sekali aja gitu. Ini ya gini aja, emang kalau ngebunuh emang masih bisa ditolerir kan enggak ya? Maksudnya walaupun sekali ngebunuh dan itu pun sengaja, apalagi nggak sengaja juga kan dihukum kan? Itu udah termasuk pelanggaran penyimpangan sosial yang berat gitu teman-teman. Oke lanjut. Tadi udah benar-benar banget jawabannya. Kita bakal lanjut. Tadi berdasarkan jenis, sekarang berdasarkan jumlah orang. Nah ini mah bisa dibilang bisa gampang ya. Kalau individu ya udah berarti sendiri gitu. Ngebunuh sendiri, ngejambret sendiri. Kalau kelompok ya misalnya contoh korupsi kan. Kalau kalian tahu korupsi itu sebenarnya nggak sendiri teman-teman. Jadi korupsi itu biasanya mereka punya sekongkolan, tapi yang ketahuan itu biasanya satu orang gitu. Ya sebenarnya di balik itu tuh masih banyak gitu. Itu contoh kelompok itu sendiri, atau misalnya contoh ya pembunuhan berencana gitu. Contoh bareng-bareng gitu. Nah, terus ada juga kalau jadi dia masuknya individu sih kalau jadi masuknya. Soalnya yang ngelakuin melanggar itu kan sendiri gitu. Tapi yang kena tuh semuanya gitu. Nggak sih, walaupun yang main banyak kan. Tapi tetap aja penyimpangan sosial itu kan yang berlakunya buat diri sendiri ya, itu termasuk individu gitu, individu tapi banyak gitu. Kelompok itu maksudnya langsung semuanya gitu, langsung dalam satu, yang aku pahamin ya, yang aku pahami itu semuanya dalam satu payung lah teman-teman. Sauku sama ya, kolektif dan kelompok itu sama. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nyanggah juga boleh. Nah ini terakhir ada campuran, yang campuran ini cukup kombinasi antara individu dan kelompok gitu teman-teman. Jadi dia tuh kerjanya bareng-bareng gitu. Kalau kita baca ya, penyimpangan yang dilakukan oleh satu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi sehingga individu atau kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan yang secara keseluruhan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Nah, maksudnya ini tuh campuran antara individu dan kelompok teman-teman. Jadi kayak dalam satu payung itu tuh yang kerja tuh yang menyimpang itu tuh ada sendiri, ada banyak kan juga. Contohnya tuh yang aku tangkap, yang aku pernah belajar itu contoh misal mafia teman-teman. Contohnya mafia gitu. Ya, jadi contohnya itu mafia kayak dia kan dia tuh kelihatannya yang jahat sendiri kan. Tapi sebenarnya tuh dia punya geng gitu, dia punya komplotan banyak gitu teman-teman. Itu contoh yang campuran tuh kayak misalnya kartel narkoba, atau terus juga itu tadi mafia,
gitu. Terus juga yang di Jepang itu apa namanya, aku lupa. Ya pokoknya mafia lah, itu yang kayak gitu-gitu lah. Yakuza itu contohnya campuran itu teman-teman. Oke, itu berdasarkan jumlah orang. Kita lanjut lagi. Berdasarkan sifatnya nih teman-teman. Tadi kan udah di-mention juga ya, kalau positif itu, ini yang aku tekanin sih yang positif ya. Kalau negatif kan mungkin kalian tahu lah ya, penyimpangan sosial itu kebanyakan negatif. Kalau positif itu intinya dia tuh menyimpang dengan norma gitu. Tapi apa ya, dia tuh nggak apa ya, bisa bilang nggak menyalahi juga gitu teman-teman. Contohnya tadi kayak wanita karir gitu. Dulu tuh menyalahi banget gitu. Dulu entah tahun berapa sih, pokoknya dulu tuh ya wanita tuh di rumah aja gitu. Wanita tuh jaga anak aja, bikin makan buat suami aja. Tapi seiring berjalannya waktu, nilai yang dianut itu tuh lama-lama hilang gitu teman-teman. Apa ya, makin banyak orang tuh makin sadar gitu kalau wanita karir juga nggak salah loh, wanita kerja di rumah juga nggak salah loh, wanita cari kerja juga nggak salah. Itu kan bertentangan ya dengan nilai dan norma yang dianut, tapi itu gak merugikan teman-teman. Tapi itu kan malah jadi benefit kan, bahwa perempuan juga bisa mandiri gitu teman-teman. Perempuan itu nggak harus di rumah aja lah gitu, bisa dibilang gitu. Dan yang negatif ya adalah kalian bisa bikin sendiri ya. Kalau penyimpangan negatif ya tawuran, pemerkosa, ngebunuh, terus mencuri dan lain-lain gitu teman-teman. Kalau negatifnya mungkin di logika ini juga bisa lah. Tapi kalau yang positif ini, intinya kita harus lihat dulu nih kira-kira penyimpangan ini tuh bertentangan dengan norma kan. Ini kan pasti bertentangan dengan nilai kan. Tapi kita lihat dulu nih kira-kira dia punya dampaknya positif apa enggak. Outputnya tuh kira-kira ke depan kalau dia melanggar ini tuh apakah bertentangan dengan apakah merugikan masyarakat gitu teman-teman, atau apakah merugikan sosial secara luas gitu teman-teman. Itulah gampangnya. Oke, lanjut. Nah, tadi juga udah dikasih tahu ya sama Hairunisa, makasih buat ininya penjelasannya di chat. Nah, ini contoh-contoh tipe kejahatan teman-teman. Tadi kan itu berdasarkan jenis. Nah, ini kejahatannya ini maksudnya ke penyimpangan sosial juga ya teman-teman. Nah, di sini ada 5. Pertama itu tanpa korban. Jadi tanpa korban ini penyimpangan yang tidak menimbulkan korban jiwa gitu. Tidak nggak ada korban. Jadi ya, contohnya judi gitu teman-teman. Kan misalnya contoh nih ya, siapapun itulah, misalnya si Andi, maaf kalau misalnya ada yang namanya Andi ya, Andi judi gitu kan. Nah, kalau misalnya dia kalah, dia kan merugi tuh. Tapi kan nggak ada yang dirugikan kan, nggak ada, misalnya teman-teman tuh nggak ada yang ada korban jiwa kan, makanya disebut kejahatan tanpa korban itu contohnya judi. Kedua, terorganisir. Nah, sesuai namanya ini bisa dilogikain juga terorganisir. Oh, berarti kejahatan yang dilakukannya tuh benar-benar sistematis, benar-benar ada plannya gitu. Contoh mungkin yang kalian tahu itu ya itu mungkin yang sering nonton Netflix tahu Money Heist. Nah, itu contoh kejahatan terorganisir. Jadi mungkin kalau misalnya kalian lupa apa sih terorganisir, ingat aja mungkin Money Heist gitu. Soalnya Money Heist kalau kalian pernah nonton, itu kan kejahatan yang berencana dan bareng-bareng gitu teman-teman. Benar-benar sistematis gitu, mereka atur plan A, B, C, D, E gitu itulah teman-teman. Lanjut, yang ada kerah putih. Nah, ada kerah putih, ada kerah biru. Ini kerah putih yang kayak gini. Jadi kerah putih ini dia tuh kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, bisa orang-orang borju teman-teman ya. Yang paling gampang itu korupsi ya, karena kalau korupsi kan yang melakukan kan mereka yang punya pangkat, mereka yang punya jabatan, makanya disebut dia termasuk kejahatan kerah putih teman-teman ya. Kerah putih mungkin karena pelakunya mungkin formal gitu ya, kayak gini, jadi dia kayak berseragam gitu, mereka punya terlihat elit lah. Kalau pakai kerah putih itu terlihat formal. Itu juga ada kerah biru. Nah, kalau kerah biru itu sebaliknya sama kelas putih. Kalau kelas putih itu dia orang yang punya status, orang yang punya jabatan. Kalau kelas biru tuh dia yang nggak punya ya status bawah lah. Contohnya misalnya jambret gitu. Biasanya jambret kan ya biasanya jambret kan kayak orang-orang kelas bawah kan. Nggak mungkin kalau kelas atas sih jambret uang kas negara gitu teman-teman. Sama-sama juga disebut jambret, sama-sama hidup maling. Tapi tapi biasanya jambret itu lebih umum di pasar, di mall gitu. Kayak kalau misalnya atas tuh disebut maling uang kas atau korupsi gitu. Nah, terakhir yang korporat. Nah, ini kejahatan juga teman-teman. Ini tuh jadi intinya kejahatan yang ditujukan biasanya buat dilakukan oleh organisasi, dan biasanya tuh buat buat naikin keuntungan atau menekan kerugian. Tuh misalnya contohnya ini aku ambil tuh misalnya limbah gitu teman-teman. Kenapa limbah? Soalnya kan limbah itu pasti yang ngelakuin
itu itu sebuah instansi besar atau sebuah perusahaan lah contohnya, dan itu kan merugikan ya teman-teman, itu merugikan lingkungan orang lain gitu yang tinggal di sekitar situ, dan ya mungkin lingkungannya juga, dan itu kan intinya merugikan. Nah itu disebut kejahatan korporat itu teman-teman. Oke, itu buat tipe-tipe kejahatannya. Oke, kita bakal lanjut ke teori-teori perilaku menyimpang nih teman-teman. Mungkin ada yang bisa sebutin apa aja teori perilaku menyimpang? Ada yang tahu? Kak, maaf boleh izin Kak untuk jenis-jenis penyimpangan. Kalau berdasarkan yang aku pelajarin, penyimpangan selain yang kakak sebutin tadi itu ada penyimpangan situasional, penyimpangan sistematik, penyimpangan seksual, pemakaian obat terlarang, dan penyimpangan gaya hidup. Untuk penyimpangan situasional itu penyimpangan yang dari dorongan dari luar. Contohnya mencuri makanan karena lapar. Sedangkan penyimpangan sistematik itu penyimpangan yang dibenarkan oleh semua anggota. Contohnya mafia. Seperti itu, Kak. Oke, itu udah benar juga. Dan itu udah sebagian udah benar. Soalnya masih banyak lagi tentang apa? Iya, nggak apa-apa, bagus. Makasih Irina sudah jawab banget. Aku senang banget ada yang bisa bantu jawab. Artinya kita di sini kita di sini aktif lah teman-teman. Kita di sini active learning, artinya kalian gak nyimak doang, tapi kalian juga bisa bantu gitu. Kalian juga bisa berpikir lah intinya. Bisa bantu berbagi insight juga gitu, teman-teman. Apa-apa? Bagus, Irina dan yang lain juga. Makasih udah bantu-bantu di chat. Oke, jadi teori perilaku menyimpang itu ada 5 ya teman-teman. Kita bakal bahas. Pertama, asosiasi diferensial ini dari Edwin H. Sutherland. Jadi nggak harus kita hafalin ini ya. Nggak cukup sih. Kalian nggak hafalin sih. Minimal tahu lah kalau teori ini itu siapa yang sebutin itu, yang mengungkapin itu siapa. Jadi menurut dia, teori asosiasi diferensial itu penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya atau cultural transmission. Melalui proses alih budaya ini, seseorang belajar subkebudayaan menyimpang. Ya intinya, ini kalau aku ini kan agak bingung ya, maksudnya gimana sih? Tapi kalau menurutku asosiasi diferensial itu intinya kebudayaan lain itu memengaruhi kebudayaan yang ada, dan itu negatif gitu teman-teman. Contohnya misalnya ini narkoba gitu. Contoh narkoba itu kan bisa dibilang bukan budaya kita kan, mana ada budaya kita narkoba kan, tapi itu budaya luar kan, narkoba itu awal dari luar ya, dibawa ke sini, dan ternyata subkebudayaan yang menyimpang itu lama-kelamaan menjamur di Indonesia gitu, walaupun ya nggak semuanya, tapi ada gitu. Nah itu asosiasi diferensial itu jadi sebuah subkebudayaan yang tiba-tiba masuk ke suatu daerah, suatu kawasan, suatu wilayah, dan itu negatif gitu teman-teman. Contohnya apalagi ya, misalnya di Arab gitu, mungkin di Arab mereka punya budaya yang Islami gitu, tapi ternyata setelah globalisasi ini ternyata kebudayaan Barat yang negatif, misalnya contoh foya-foya atau contoh berpakaian yang bertentangan dengan agama kan, soalnya kan kalau di Arab itu kan agama Islam yang dipakai buat hukum negaranya ya, dan itu mulai terkikis lah teman-teman. Nah itu juga termasuk contoh teori asosiasi diferensial teman-teman. Jadi intinya sebuah kebudayaan yang menyimpang yang masuk ke kebudayaan yang ada gitu. Jadi itu pokoknya. Oke, lanjut. Yang kedua ada teori labeling. Nah ini juga gampang banget teori labeling itu. Mungkin aku nggak bakal bacain semua. Intinya teori labeling itu ya kayak misalnya kita ngomong ke si A ini tukang nyontek gitu, sering terus disebut kalau si misalnya si Andi lah, maaf yang namanya Andi, aku tukang nyontek. Awalnya mungkin iya dia tuh pertamanya pernah nyontek gitu teman-teman, tapi nggak lagi, tapi karena teman-temannya malah kayak gitu, teman-temannya malah kayak ngeceng-cengin ngeledek gitu, kalau tukang nyontek si Andi, tukang nyontek, lama-lama dia tuh tertekan, dan lama-lama tuh dia ngerasa oh iya, toh juga saya orang tukang nyontek gitu. Jadi dia ada labeling itu ya sesuai namanya gitu, labeling, dia dilabelin sebagai suatu misalnya pencuri, nyontek, ini yang negatif, dan lama-kelamaan yang awalnya dia ngerasa enggak, atau mungkin dia biasa aja gitu, dan lama-lama tuh jadi lama-lama dia malah ngerasa jadi malah beneran gitu, jadi kayak gitu. Nah, contohnya tuh itu kan dari contoh kayak gitu ya. Intinya teori labeling itu kayak pernyataan adalah doa teman-teman. Mungkin kalian pernah
dengar gitu perkataan doa gitu. Misalnya contoh yang lain gitu. Misalnya nggak sih, ini nggak masuk kayak labeling sih, tapi bisa juga termasuk contoh nyatanya, misalnya kalian disebut sama orang tua kalian tuh anak pintar terusan anak pintar, lama-lama kalian bisa jadi pintar beneran karena mungkin karena stigma itu yang sering diungkapin sama orang lain, kalian tuh ngerasa mindset kalian tuh berubah gitu. Mungkin itu juga salah satu contoh labeling, tapi dalam konotasi yang baik. Soalnya kalau labeling ini kan yang negatif ya contoh tadi gitu. Oke, lanjut. Labeling itu intinya itu pemberian cap. Intinya dia dibilang, lama-lama dia bakal jadi beneran gitu orang kayak gitu. Makanya mungkin teman-teman ya kalau misalnya di kelas gitu, kalau misalnya ada teman kalian yang ngelakuin keburukan atau mungkin itu jangan dijudge gitu teman-teman. Bantu dia buat jadi lebih baik, bukan malah diceng-cengin. Ntar dia malah makin gitu teman-teman. Mungkin ini saran aja. Pasti aku juga pernah dulu di sekolah tuh pasti ada aja yang kayak gitu. Dan lama-lama beneran itu tuh beneran dia jadi kayak gitu teman-teman. Jangan dilakuin. Jangan pokoknya. Kasihan gitu. Oke, lanjut, itu teori labeling. Yang ketiga ada teori struktur sosial. Jadi ini dari Robert Kamerton. Jadi struktur sosial itu penyimpangan yang terjadi melalui struktur sosial. Struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tetapi juga menghasilkan perilaku menyimpang atau non-konformis. Jadi konformis itu teman-teman perilaku yang sesuai norma, nilai dan norma gitu teman-teman. Nah, di sini ada tabel nih teman-teman. Ini jujur aku waktu itu masih gak paham waktu itu ya. Waktu di TO tuh kadang sering keluar nih teman-teman tentang konformitas, tentang inovasi, ritualisme. Misalnya perilaku ini termasuk termasuk yang teori struktur sosial yang mana dari Robert Merton gitu. Apa konformitas, inovasi, ritualisme, pengasihan diri atau pemberontakan gitu. Nah, ini gampang banget. Jadi tabel ini tuh mempermudah kita mengklasifikasi kira-kira yang mana sih ini termasuk yang mana, apakah konformitas, inovasi, ritualisme, pengasihan diri atau pemberontakan. Jadi contoh pertama kita konformitas dulu. Jadi konformitas itu perilaku yang dia tuh tujuannya positif dan cara mencapai tujuannya positif juga gitu. Misalnya si Andi pengen jadi pintar gitu teman-teman. Pengen jadi pintar itu kan tujuannya positif tuh teman-teman. Dan karena dia pengen jadi pintar, dia belajar. Nah, itu kan caranya juga positif itu teman-teman. Nah, itu disebut termasuk perilaku konformitas, termasuk yang konformitas itu. Terus lagi ada inovasi. Dia dia tujuannya tuh mulia gitu. Niatnya tuh benar bagus, tapi cara buat ngedapetin tujuannya itu nggak bagus. Jadi contoh aku udah kasih, soalnya ini kadang bingung ya, kok bisa sih ada tujuannya bagus tapi cara didapetinnya nggak bagus, cara yang didapetinnya tuh nggak bagus. Ada, contohnya mencuri buat makan gitu. Ya kan kalau bisa dibilang tujuannya tuh kan buat makan ya. Makan itu kan positif ya. Makan itu kan ya bukan perilaku tidak terpuji atau bukan perilaku menyimpang kan. Tapi cara dia buat cari makan itu salah, dia mencuri. Nah, itu termasuk inovasi teman-teman. Lanjut, ada ritualisme. Nah, ritualisme ini dia tujuannya negatif tapi caranya positif. Lah, emang ada? Iya, ada gitu. Contoh nih, misalnya, dan mungkin aku juga ngerasa sih ini. Jadi dulu pas offline gitu ya, pas offline mungkin kita dulu pernah upacara kan teman-teman, pasti lah. Semuanya tiap hari Senin biasanya upacara kan. Nah, upacara ini kan sebenarnya kan tujuannya tuh baik gitu teman-teman. Nilai tujuan ada upacara tuh biar kita rasa nasionalismenya tuh makin membaik gitu, makin menambah gitu. Dan caranya juga kan baik kan, kayak kita maksudnya untuk mencapai itu kan kayak berbaris, terus juga hormat ke bendera dan lain-lain itu kan, rangkaian acara kan itu semua positif. Tapi nggak menutup kemungkinan kan mungkin kadang ada orang yang upacara ya udahlah jalanin aja gitu. Upacara jalanin aja, tapi mereka tuh nggak tahu gitu kalau esensi buat upacara tuh apa sih, cuma panas-panasan depan lapangan bendera gitu kan dari pagi sampai pagi ke siang jam 9-an gitu kan, capek gitu. Jadi esensi yang mereka dapat tuh nggak ada gitu. Itu termasuk ritualisme teman-teman. Contohnya ya itu upacara. Terus ada pengasingan diri atau anomi kalau salah anomi. Kak, suaranya kecil, Kak, maaf. Halo. Kedengaran nggak? Halo? Kedengaran nggak? Kecil banget, Kak.
Halo, halo. Kedengeran Kak. Masih ada nggak? Oke, udah ada ya? Oke, tadi mungkin yang pengasingan diri itu intinya dia perilakunya apa tujuannya itu nggak baik dan cara buat mencapai tujuannya itu nggak baik juga gitu teman-teman. Terus kalau pemberontakan ini apa ya? Dia kenapa plus minus? Karena itu tergantung. Tergantung tuh gimana maksudnya apa ya? Mungkin di suatu yang tadi aku bilang karena penyimpangan itu kan adaptif teman-teman. Jadi bisa dibilang apa ya? Mungkin contoh di Jepang gitu, misalnya harakiri. Setahu aku tuh harakiri ya. Harakiri itu kan bunuh diri gitu. Bunuh diri di Jepang itu mungkin bunuh diri yang harakiri itu kan yang general misalnya kalau misalnya kalian tahu gitu kan ngebunuh diri sendiri itu tuh termasuk terhormat teman-teman. Tapi di kita itu tuh termasuk ngebunuh diri kan termasuk penyimpangan ya, nggak boleh gitu kan. Nah, contoh pemberontakan itu sih teman-teman. Atau mungkin pemberontakan yang lain itu contoh misalnya tentang pemberontakan kudeta itu juga termasuk tuh pemberontakan teman-teman. Nah itu teori struktur sosial. Ini sih kalau misalnya kalian lupa gimana pakai tabel ini aja emang agak sulit sih. Aku juga waktu itu kayak ini apa sih, ini apa. Tapi setelah dipelajarin lama-lama terus lihat tabelnya, oh ternyata ini tuh gini gitu teman-teman. Oke lanjut kita yang keempat ada teori fungsi. Jadi ini dari Emily Durkheim, pasti kalian tahu kan Emily Durkheim. Jadi menurut dia teori fungsi ini keseragaman dalam kesadaran moral bagi semua warga masyarakat tidaklah mungkin dicapai karena individu dalam kelompok sosial tersebut berbeda satu sama lain. Perbedaan disebabkan karena mereka dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan fisik, lingkungan sosial yang berbeda. Bagi Durkheim, penyimpangan sosial selalu ada dalam kehidupan sosial. Nah, jadi kalau menurutku teori fungsi ini aku mencoba menyingkatkan ya, bikin biar lebih simpel. Jadi intinya yang aku pahamin, penyimpangan sosial itu dia ada fungsinya di masyarakat gitu teman-teman. Dia selalu ada gitu. Gak mungkin penyimpangan sosial tuh gak ada. Kecuali di surga. Ya contoh ini jokes ya. Ya di surga gak mungkin ada penyimpangan gitu teman-teman. Selama di dunia ini pasti ada yang namanya penyimpangan. Ya yin dan yang lah. Mungkin kalian pernah dengar yin dan yang. Jadi sebuah balance gitu. Biar suatu kehidupan ini tuh ya pasti ada aja keburukannya, ada aja kebaikannya gitu. Ya, yang aku pahamin gitu sih. Jadi intinya penyimpangan sosial itu ya dia negatif ya. Contoh penyimpangan sosial yang negatif tuh iya negatif gitu. Tapi nggak bisa sepenuhnya dibilang negatif juga gitu karena penyimpangan sosial itu karena penyimpangan sosial itu kan negatif ya. Yang penyimpangan sosial negatif itu kan negatif. Nah, karena ada itu maka terbitlah norma gitu teman-teman. Maka terbitlah peraturan yang bisa mengatur keburukan itu. Jadi ya penyimpangan sosial itu punya fungsi di masyarakat buat ngebuat norma juga gitu teman-teman. Misalnya contoh ya kalau misalnya zaman dulu tuh dulu banget gitu sebelum sekarang misalnya dulu pembunuhan tuh wajar teman-teman. Misal contoh ya kayak saling ngebunuh buat dapetin makanan tuh wajar. Tapi seiring berkembangnya waktu kan pembunuhan tuh dianggap sangat menyimpang gitu teman-teman. Nah karena ada penyimpangan sosial itu maka terbitlah norma, maka terbitlah peraturan, maka terbitlah sebuah itu tadi norma untuk mencapai sebuah kebaikan gitu teman-teman. Jadi ya itulah yang aku pahamin fungsinya tuh intinya penyimpangan sosial itu ada fungsinya dan selalu ada gitu, gak mungkin gak ada. Itu sih teman-teman yang aku pahamin dari teori fungsi gitu. Oke lanjut yang terakhir teori konflik. Nah mungkin kalian tahu ya Karl Marx. Jadi menurut Karl Marx ini menurut teori ini iya penyimpangan sosial itu selalu ada teman-teman. Bahkan di lingkungan keluarga pun pasti ada penyimpangan sosial. Tapi ya itu tadi kadang jenis-jenisnya kan tadi kita udah bahas tuh jenis-jenisnya itu mungkin berbeda dan mungkin tidak terasa gitu teman-teman. Tapi pasti selalu ada gitu, baik disadarin ataupun nggak disadarin gitu. Terus teori konflik ini jadi menurut Karl Marx jadi kepentingan kapitalis sering bergandengan dengan kepentingan penguasa dan ini tercermin dari bagaimana norma dan perangkat hukum diciptakan dengan maksud untuk mendukung kepentingan mereka. Jadi menurut Karl Marx kan dia kan yang cetusin teori ini ya yang tentang stratifikasi sosial. Nah, ya menurut dia norma itu ya adanya karena yang buat tuh berdasarkan semua itu kepentingan kelompok kelas atas tuh maksudnya kelompok yang borju yang punya kekuasaan gitu teman-teman. Itu menurut dia tuh gitu. Iya, mungkin bisa jadi ya. Mungkin keluarga itu termasuk
penyimpangan juga mungkin karena sosiologi itu kan nggak pasti ya. Mungkin tapi kan harusnya enggak ya. Kalau misalnya itu penyimpangan sosial ya harusnya kita semua udah menyimpang gitu. Mungkin bagi orang lain mungkin ada yang menganggap kalau sebuah keluarga itu penyimpang, tapi ya umumnya enggak lah. Masa iya disebut penyimpangan gitu. Nah, terakhir ada bentuk perilaku menyimpang. Nah, bentuk perilaku menyimpang ini apa sih? Sikap dan perilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Nah, contoh ini aku ambil dari antisosial dan asosial. Nah, ini mungkin kadang ngebingungin ya teman-teman. Makanya di sini aku bawa apa sih bedanya antisosial dan asosial gitu. Mungkin kita sering dengar kayak kok jarang main, ansos ya ansos. Nah, itu belum tentu ansos teman-teman. Ternyata di sosiologi itu tuh termasuk asosial teman-teman. Termasuk asosial, bukan antisosial gitu teman-teman. Nah, kita bakal bahas nih apa sih antisosial. Jadi antisosial itu, jadi intinya kalau kalian baca itu kan kepribadian di mana terjadi penyimpangan moral maupun norma dan berpotensi membahayakan orang lain. Intinya itu dia sebuah perilaku yang perilakunya itu bertentangan dengan norma juga. Ya, itu sebenarnya kayak penyimpangan sosial juga sih. Tapi intinya itu tuh membahayakan itu teman-teman. Jadi dia menyimpangkan moral dan norma itu juga membahayakan orang lain. Itu antisosial misalnya ya itu pembunuhan. Nah, itu pembunuhan tuh masuk antisosial teman-teman gitu. Karena dia iya kayak kriminal juga iya. Antisosial tuh kriminal tuh masuk antisosial teman-teman. Nah, asosial tuh baru itu tuh perilaku yang dia tuh memisahkan diri dari masyarakat gitu teman-teman. Dia nggak peduli. Jadi sebenarnya harusnya tuh kita ngomong misalnya teman dekat kita gak mau diajak main atau mungkin teman kita tuh kayak gak mau berbaur. Nah, itu tuh bukan disebut antisosial gitu teman-teman. Ya no life juga ya. Tapi harusnya kita sebut dia asosial gitu teman-teman. Harusnya gitu ya. Nah, aku tangkap gitu yang sepemahamanku soalnya jujur ini pernah keluar di TO, bukan di UTBK ya, di TO. Dan aku bingung apa sih bedanya antisosial sama asosial. Jadi kalau antisosial tuh anti, dia tuh nggak suka banget sama sosial, maksudnya dia nggak suka sama normalnya, bahkan dia tuh membahayakan, dia merugikan orang lain. Nah itu termasuk antisosial. Nah kalau asosial, nah ini baru disebut dia disebut dia disebut gak mau berbaur dengan orang lain, gak mau bersosialisasi gitu. Nah itu juga benar kata Hairunisa, ntar kita bakal bahas. Nah ini sama kata kayak yang Hairunisa. Jadi ada menurut Sujono Sukanto ada 3 sikap antisosial gitu. Tadi kan antisosial apa? Antisosial itu yang ya dia melanggar norma dan dia tuh membahayakan orang lain gitu teman-teman. Pertama ada antikonformitas. Ya jadi contohnya antikonformitas itu suatu pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai sosial yang disengaja oleh individu atau kelompok orang. Ya contohnya mencuri, membuat keributan, membunuh gitu, dan mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat. Ya itu termasuk sebenarnya sosial juga sih sebenarnya jatuhnya ya. Terus ada aksi antisosial. Contohnya suatu aksi yang menempatkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Contohnya menutup jalan umum untuk acara tertentu. Nah ini mungkin sering banget ya. Contoh ini mungkin gini. Contoh ini tuh misalnya kalian mungkin kalau misalnya rumahnya di Jakarta ya, yang rumahnya di Jakarta yang masuk gang, mungkin kalian sering nemuin orang yang nggak tahu diri yang punya mobil tapi parkirnya di luar gitu, sedangkan jalannya kecil. Nah itu termasuk aksi antisosial. Dia mengataskan dia menempati kepentingan pribadi itu di atas kepentingan orang lain gitu teman-teman. Ya dia kan itu kan mobil kan punya dia ya. Itu mobil punya dia tapi dia tuh malah naruh di tempat yang itu tuh bukan hak dia gitu. Itu punya hak orang lain, itu punya hak umum gitu. Contohnya itu yang paling gampang ya. Soalnya kalau ini aku kasih contoh kayak gini tuh yang di kehidupan kita sehari-hari aja, yang di sekitar kita, biar lebih ngena gitu, biar lebih kebayang, oh iya contohnya tuh kayak gitu. Atau contoh yang lain tuh misal kita berhenti di pinggir jalan gitu, kadang bikin macet, itu juga termasuk teman-teman, itu termasuk aksi antisosial. Nah terakhir ini ada antisosial grudge atau dendam. Nah iya, jadi kan tadi aku bilang ya, bahkan di teori fungsi juga ya, kalau penyimpangan sosial tuh ada gitu, baik kita sadarin ataupun enggak, pasti juga yang namanya manusia kan punya perasaan ya. Nah pasti juga biasanya tuh ada dendam gitu. Nah itu juga termasuk penyimpangan sosial.
Berarti bisa dibilang kalau penyimpangan sosial tuh bakal selalu ada, teman-teman. Nah, kalau kalian tahu ya, kalau dendam ya berarti rasa sakit yang apa ya, orang pendem dan itu tuh nggak dikeluarin, itu termasuk dendam tuh. Ya contohnya kayak gitu. Contohnya di sini melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena merasa frustasi dan kecewa pada norma-norma sosial yang mengatur upaya pemenuhan kebutuhan. Ya gampangnya itu sih, kalau antisosial grudge itu ya dendam gitu gampangnya. Nah, mungkin itu teman-teman buat materi yang cukup singkatnya. Kenapa aku kenapa bab ini tuh aku nggak terlalu banyak, bisa dibilang nggak banyak ya, soalnya kalau menurutku yang esensialnya tuh tadi gitu, ada teori-teorinya, klasifikasinya, definisinya apa, dan juga tadi bentuk-bentuknya sebagian tuh itu, dan contoh-contoh lain sebenarnya banyak ya, misalnya tawuran tuh ya, tawuran ada banyak lah, ada pembunuhan gitu-gitu banyak gitu, tapi yang aku tadi bawa itu yang esensial aja gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mungkin kurang ngerti, nggak apa-apa. Boleh. Oke. Kita bakal bahas. Ini juga lumayan rumit, jujur nggak apa-apa. Karena waktu itu aku juga sama di posisi kalian. Aku bingung, ini bedanya antisosial sama asosial itu apa. Jadi, gampangnya gini, kalau kalian dengar kata no lab, kalian dengar kata, ih kok nggak mau bersosialisasi, ih kok nggak mau berbaur. Nah, itu tuh masuknya bukan ansos, teman-teman. Itu bukan antisosial. Itu masuknya asosial gitu, teman-teman. Yang aku pahamin itu, yang aku cari-cari juga ilmunya, yang aku cari materinya itu di internet, dan aku nanya juga ke guru dan temanku. Jadi itu tuh termasuknya asosial. Kalau antisosial itu tuh intinya dia tuh kayak orang yang melanggar norma dan dia tuh merugikan gitu. Sudah melanggar norma, merugikan pula gitu. Beban negara. Enggak beban negara, masa beban gitu jadi orang tuh antisosial tuh. Gitu. Kurang udah paham belum? Jadi ingat aja kalau ansos itu bukan ansos, tapi asosial sebenarnya gitu. Kalau antisosial tuh intinya yang menyimpang, intinya tuh melanggar, dan dia tuh bahkan membahayakan orang lain gitu, teman-teman. Gitu. Itu ansos namanya. Ada lagi? Antisosial contohnya. Bedanya ansos itu efeknya buruk yang ya Kak. Iya kan? Coba kalian pikir. Kalau asosial itu kan tadi aku bilang, jadi intinya tuh dia tuh nggak peduli sama masyarakat. Intinya dia tuh nggak mau berbaur dengan orang lain kan. Nah, kan yang rugi siapa? Bisa dibilang yang rugi kan dia ya. Jadi orang lain juga nggak dirugikan kan dengan perilaku asosial dia. Sedangkan kalau antisosial kan namanya antisosial, maksudnya dia tuh tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya melanggar peraturan deh. Contoh itu kan masuk antisosial tuh, teman-teman. Melanggar peraturan misalnya di lampu merah gitu. Dia tuh karena antisosial, karena dia tuh punya sifat antisosial, dia tuh bodo amat gitu, ada lampu merah terabas gitu. Nah, itu kan merugikan orang lain kan, teman-teman. Itu kan membahayakan. Ya, kalau misalnya di jalan yang lainnya ada mobil yang jalan kan, itu termasuk membahayakan kan, sudah melanggar, membahayakan pula gitu, teman-teman. Gitu contohnya gampangnya. Kak, kalau bunuh orang buat balas dendam, misal ada keluarga yang dibunuh, orang terus mau dia balas, itu bisa dikatakan positif atau negatif? Ini menurutku ya, koreksi kalau salah. Kalau kita ngebunuh terus buat balas dendam, itu termasuk salah, teman-teman. Soalnya kita punya norma, teman-teman. Ingat, kita tuh punya hukum, kita tuh punya payung hukum. Meskipun bisa dibilang sama rata ya, kayak bunuh dibalas bunuh gitu. Tapi ya tetap gak bisa gitu, teman-teman. Tetap gak bisa ya, karena kita punya hukum, kita nggak bisa ngebunuh. Bahkan kita bisa termasuk kita termasuk menyimpang gitu, teman-teman. Jadi makanya karena kita hidup di negara Indonesia yang ada mengatur tentang pembunuhan, kita nggak bisa semena-mena. Makanya kalian jangan heran juga kalau misalnya kalian mungkin pernah baca di Twitter atau di berita gitu, kalau ada yang misalnya ada pencuri motor dan ternyata dia tuh dimain hakim sendiri. Kenapa itu salah? Karena itu bertentangan dengan hukum yang ada, teman-teman. Soalnya kita udah punya payung hukum sendiri gitu. Kalau misalnya ada yang mencuri, ya ada hukumnya, ada pasalnya, dan ntar bakal diproses sama polisi gitu, teman-teman. Kita nggak bisa seenaknya aja gitu. Walaupun sebenarnya ya lebih enak main hakim sendiri sih, kayak ya kalau misalnya mencuri motor ya kita langsung aja hajar gitu kan, orangnya lebih puas gitu. Tapi kan kita hidup di Indonesia nggak bisa gitu, kayak gitu, teman-teman.
Itu pertanyaan dari Sabrina. Ini ya, jadi intinya kalau misalnya kita ngebunuh buat dendam itu tetap apa ya, tetap termasuk negatif karena kita punya hukum sendiri gitu. Gitu, Sabrina. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Dari yang sebelum paham nggak apa-apa. Kita bakal diskusi di sini juga. Teori penyimpangan yang fungsi. Oke, kita bakal ulik lagi ya. Nggak apa-apa. Oke, ini menurut Emily Durkheim. Jadi, kenapa namanya teori fungsi ya? Ini menurutku. Dan yang aku pahamin, nggak apa-apa. Karena kita sama-sama belajar gitu, daripada lebih baik bertanya daripada sesat di jalan kan. Ini menurutku ya. Dan yang aku pahamin juga. Jadi kenapa disebut teori fungsi? Karena penyimpangan sosial itu punya fungsi teman-teman di masyarakat tuh. Walaupun negatif ya, tapi tetap aja itu tuh punya apa ya? Punya peran gitu. Karena kalau misalnya ada penyimpangan, di situ pasti ada norma, di situ pasti ada sebuah aturan yang mengatur biar penyimpangan itu nggak terjadi lagi gitu. Walaupun nggak bisa dipungkirin kalau penyimpangan itu bakal terus ada gitu. Tapi esensinya bukan itu, tapi maknanya tuh maksudnya intinya karena ada penyimpangan itu ngebuat itu kan tadi ngebuat norma yang ngebuat itu tuh hidup kita tuh lebih balance gitu teman-teman. Gitu. Jadi ya apa ya, fungsi itu bisa dibilang penyimpangan itu selalu ada. Maksudnya kenapa penyimpangan sosial itu selalu ada? Karena ya itu tadi biar membalance gitu kehidupan ini. Karena nggak mungkin kan kalau misalnya kita semua lempeng terus itu ya bisa aja, tapi rasanya nggak mungkin gitu teman-teman. Pasti ada aja penyimpangan itu. Bahkan kita sendiri ngelakuin penyimpangan teman-teman bisa juga gitu. Baik kita sadarin ataupun enggak. Jadi itu yang aku tekanin lagi. Jadi intinya menurutku sepemahamanku kalau penyimpangan sosial itu punya fungsi juga di masyarakat teman-teman. Sebagai membalance kehidupan ini tuh biar lebih baik gitu teman-teman. Gitu sih. Yang aku pahamin itu ya. Teori fungsi itu kayak gitu. Iya. Itu tuh menjaga keseimbangan itu punya fungsi, tapi bukan berarti kita ngelakuin itu gitu teman-teman. Biar kan tadi aku bilang biar orang lain aja lah, bukan kita yang ngelakuin penyimpangan sosial itu gitu. Yang negatif ya penyimpangan sosial negatif, tapi kalau misalnya penyimpangan sosial positif ya mungkin bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa aja. Ya kan silakan juga gitu. Kalau misalnya kalian mau lakuin penyimpangan sosial yang positif, silakan aja boleh gitu. Oke, ada lagi yang masih belum paham yang tentang teori fungsi ini, yang aku pahamin itu ya, penyimpangan sosial bakal selalu ada karena penyimpangan sosial itu punya fungsi di masyarakat gitu, walaupun terkesan negatif gitu, tapi tetap ada fungsinya gitu. Oke, lanjut, ada lagi yang mau nanya? Nggak apa-apa. Tentang materinya. Oke, anomi. Sepemahamanku ya, misal kalau kalian ada yang lebih tahu juga, bisa dikasih tahu, anomi itu sesuai namanya, kalau kita kulik ya, anomi itu tidak sesuai dengan norma gitu. Tanpa norma gitu. Ya jadi bisa dibilang penyimpangan juga itu sebagian ya, beberapa penyimpangan itu disebut anomi juga teman-teman. Karena itu tuh bertentangan dengan norma, tanpa norma. Dan contoh yang aku pahami itu ya, anomi itu contoh bunuh diri yang aku paham ya. Contoh anomi itu bunuh diri. Ya karena bunuh diri itu bagaimanapun itu nggak dibenarkan gitu. Itu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada gitu bunuh diri itu. Itu contoh anomi ya yang aku pahamin tuh itu. Itu cukup pernah keluar juga gitu. Oh, oke, sebentar ya. Nah, jadi kalau ritualisme itu intinya kalian inget ini aja, kalau aku inget upacara yang males-malesan gitu. Jadi kan upacara itu kan niatnya baik ya, tapi ya terus terang aja gitu. Kadang sebagai murid kita nggak tahu esensi upacara itu apa kan, malah kita terkesan kayak males-malesan gitu. Itu contoh ritualisme. Jadi kan cara apa ya pelaksanaan caranya benar ya, ya positif gitu kan. Tujuannya juga sebenarnya positif gitu. Tapi karena ya sebagian oknum gitu ya, oknum yang mungkin sebenarnya banyak sih yang ngerasa malas upacara karena nggak tahu esensinya apa. Nah, itu termasuk ritualisme gitu. Gitu. Itu contoh ritualisme.
Ini teori itu Paul B. Horton. Ciri-ciri penyimpang tadi itu yang 6 itu menurut Paul B. Horton. Gitu, teman-teman. Retriarism itu nama lainnya pemberontakan ya. Retriarism itu siapa tadi yang nanya? Sabrina, nama lainnya pemberontakan gitu. Jadi pemberontakan itu apa ya? Contohnya itu ya pemberontakan misalnya kudeta gitu. Kudeta kan bisa dibilang dia menyalahi nilai atau ideologi yang dianut kan, gitu. Yang dia tuh nganggep kalau bahwasanya kalau setelah kudeta itu apa ya bakal ada hal positif lagi gitu. Padahal belum tentu gitu. Makanya itu termasuk pemberontakan gitu. Kenapa di sini plus minus? Karena adaptif gitu, karena relatif gitu teman-teman. Gitu sih aku pahamin. Yang pemberontakan itu. Selain upacara, contoh yang aku pahamin ya. Yang aku pahamin itu contoh sesuai namanya ritualisme, ritual gitu. Contoh misalnya mandi, ini aku pernah dengar tapi nggak tahu ini bener apa enggak ya. Mandi di 7 sumur gitu, walaupun ini terkesan dongeng, tapi beneran gitu. Maksudnya kalau mandi 7 sumur kan dia apa ya, tujuannya negatif ya, biar dapat ilmu sihir dan lain-lain lah. Tapi kalau kita lihat mandi 7 sumur, nggak tahu sih beneran ada apa enggak ya 7 sumurnya. Tapi kan kalau kita lihat mandi itu kan baik ya teman-teman. Maksudnya ya kalau kita lihat tanpa kita melihat tujuannya apa, mandi di 7 sumur tuh anggap aja misalnya mandi di tempat-tempat yang apa ya, sakral, nggak sakral sih. Misal tempat-tempat yang bagus gitu, tempat-tempat yang emang airnya jernih atau dan lain-lain gitu. Tempat-tempat yang bagus lah kan, kalau kita lihat caranya dia mandi, maksudnya perilaku mandinya kan positif kan. Kalau dia mandi artinya dia bersih, tapi niatnya jelek gitu. Tapi tujuan yang dia capai itu maksudnya buat dapat kekuatan lah dan lain-lain. Awet muda itu kan nggak baik gitu. Jadi contoh ritualisme itu gitu. Yang mungkin yang paling gampang tuh kelihatan ritual mandi 7 sumur gitu. Mandi 7 air bunga atau apa gitu ya. Ya gitulah. Itu kan mandinya bener gitu. Maksudnya mandi kan esensinya biar bersih, tapi niatnya dia tuh salah gitu. Kan nggak dibenarkan juga gitu. Iya mandi kembang. Sorry, mandi kembang. Oh iya, pemberontakan tuh iya itu baru juga bisa. The King Retribution itu pengasihan diri, bukan pemberontakan. Oh iya, ya ampun, salah. Maaf. Jadi iya benar. Jadi maaf ya teman-teman, mohon dikoreksi kalau retriarism itu pengasingan diri. Kalau pemberontakan itu masuknya rebellion gitu. Soalnya ini kan ini kan udah di kebahasa Indonesiain ya. Kalau kalian baca di buku yang referensinya bahasa Inggris, itu tuh nama lain pengasingan diri itu retriarism, teman-teman. Kalau pemberontakan baru rebellion gitu. Gitu. Maaf ya, itu. Oke, dari Vira, kalau dari penjelasan kakak tadi, berarti norma itu tercipta akibat adanya penyimpangan sosial. Kalau menurutku, itu bisa iya, bisa enggak gitu. Bisa iya, bisa enggak. Karena kan kalau kalian tahu, ini kan masuk ke bab norma ya. Ini berkaitan sama norma gitu kan. Norma dan nilai dan norma. Norma itu kan kumpulan dari nilai, teman-teman. Kan awalnya tuh nilai. Nilai itu kan suatu keyakinan yang dianut oleh masyarakat tertentu, yang dia tuh nggak tertulis itu, kayak misalnya contoh kita nyapa gitu, berbuat baik atau mungkin permisi kalau misalnya kita lewat jalan kecil gitu, itu kan termasuk nilai yang kita anut gitu. Nah itu kan nggak tertulis, tapi kumpulan nilai-nilai lagi, kumpulan nilai-nilai tadi dan diakuin banyak orang, itu termasuk norma gitu. Jadi bisa dibilang norma tuh nggak selalu dari penyimpangan gitu. Masa harus ada penyimpangan dulu baru ada norma? Nggak juga. Tapi itu tuh pelengkap aja gitu. Jadi karena ada penyimpangan itu akhirnya ada norma gitu. Tapi norma juga nggak selalu dari penyimpangan gitu teman-teman. Jadi penyusun norma itu ada dari nilai-nilai yang ada di masyarakat dikumpulin, dijadiin satu, maksudnya dijadiin norma. Ada juga dari karena ada penyimpangan yang ada gitu. Setelah dilihat-lihat misalnya ada ternyata karena ada penyimpangan ini terus menerus akhirnya dibuat tuh norma gitu teman-teman. Itu sih yang aku tangkap ya. Rebellion tuh pemberontakan gitu. Yang ini nih, pemberontakan tuh ya contoh kudeta negara gitu misalnya ya kan dia tuh pengen ganti yang ada yang dianggap negatif dan diganti ke keyakinan yang menurut dia positif gitu. Jadi makanya adaptif. Kenapa di sini plus minus? Karena plus minus tuh maksudnya adaptif. Mungkin bagi beberapa orang itu bisa jadi positif, bagi beberapa orang itu bisa dibilang negatif juga gitu teman-teman.
Ada lagi yang mau nanya? Atau mungkin ada yang mau nanya tentang di luar, kalau misalnya nggak ada yang tentang materi juga tentang UTBK juga, Bu. Nggak tentang UTBK sih, mungkin tentang tips juga, Bu. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Nggak ada? Kalau nggak Aku ada, kayak sih. oke. Kalau aku sendiri, referensi UTBK-nya, ini aku bukan promosi, tapi ini aku jujur, karena aku pakai. Aku nggak pakai buku, aku beli Wangsit, mungkin kalian tahu Wangsit ya, tapi nggak kepake sama sekali, jujur. Nggak kepake sama sekali, dan aku tuh lebih suka belajar materi biasa gitu, kayak misalnya beli, aku nggak promosi, Zenius, Kuiper, udah sih aku pakai dua itu aja, belajar dari situ, dan latihan soalnya dari sono juga gitu, latihan soalnya dari sono, dan dari TO aja gitu, tiap minggu terus TO, dan di situ ini. Kak, ada buat sekarang enggak ya? Menurutku ini materi yang cukup apa ya? Nggak terlalu susah juga menurutku, soalnya ya ini dilogikain juga bisa loh, kecuali tadi teori-teori yang tadi mungkin kalian harus benar-benar pahamin ya gitu. Nah, Kak, belajar bab penelitian nggak? Ini teman-teman, ini aku kasih tahu bab penelitian itu kalian harus pelajarin. Mungkin terkesan remeh, tapi beneran, kalau nggak salah UTBK tuh ada, kalau nggak salah satu soal ada. Pokoknya tentang penelitian gitu tuh ada gitu. Mungkin terkesan remeh ya bab penelitian itu, tapi beneran deh kalian harus belajar bab penelitian itu tuh, tentang jenis-jenis penelitian, terus juga tentang ya pokoknya tentang jenis penelitian tuh biasanya suka ada gitu. Nggak apa-apa, belajar aja gitu. Sama banget, aku beli Wangsit tapi nggak kepake sama sekali, lebih prefer ke jenis gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang ada yang suka kayak gitu ya, tapi mungkin bagi sebagian orang juga ada yang lebih suka belajar pakai buku gitu. Tapi aku sendiri kurang suka belajar pakai buku karena ribet gitu, kita harus buka halamannya. Kalau aku sendiri ya, terus juga buku tuh buang-buang kertas, buang-buang uang. Aku mending ya udah digital aja gitu. Kalau aku ya, aku beli yang platinum. Aku beli yang platinum yang 300 ribuan dan nggak kepake sama sekali itu. Nggak sih, cuma pas awal-awal doang. Soalnya malas juga gitu. Aku lebih suka latihan yang ini. Kalau sosio yang paling sering keluar bab apa? Banyak gitu. Contoh yang norma tuh ada kelompok sosial tuh pasti ada, lembaga sosial tuh pasti ada. Intinya kalau menurutku bab di kelas 10 pertengah apa ya? Bab kelas 11 yang di kalian mungkin yang kelas 11 mungkin pernah belajar, aku lupa sih apa sih bab 11 tuh, di kelas 11 tuh belajar bab apa aja, itu sering keluar juga gitu. Klarifikasi iya keluar juga. Pamify bagus gak sih? Bagus kok. Intinya semua tuh bagus, tergantung cocok di kita apa enggak gitu. Kalau menurutku sih gitu. Mungkin kalau kalian yang suka visualisasi kayak bentuk animasi, Pamify itu bagus gitu teman-teman. Bagus kok. Sosialisasi itu masuk, ada. Gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Sebelum kita tutup, maaf banget hari ini aku nggak ngadain kuis, soalnya kalau menurutku ini soal bab yang nggak cukup sulit, walaupun ada tetap ada di UTBK, tapi yang penting kalian tadi paham konsepnya, kalian paham teorinya, kalian paham beberapa bentuknya gitu. Kak, kalau boleh tahu langganan Zenius kisaran berapa? Nggak tahu ya, sekarang berapa ya? Bisa aja naik gitu kan, karena ya makin banyak demand-nya gitu kan. Kalau aku sendiri kemarin 400 ribu, tapi aku bagi dua sama teman jadi 200 ribuan. Aku sharing sama teman, biar nggak rugi-rugi amat. Emang nggak bisa sharing sih, jadi maksudnya konsepnya tuh kita patungan, tapi ganti-gantian makanya gitu, emang nggak bisa sharing. Aku 400 ribu bagi dua. Kak, les offline apa enggak? Enggak, aku nggak les offline, soalnya aku sambil kuliah, dan uangnya makin banyak kalau les offline. Kak, dari univ mana ya kalau boleh tahu? Kalau yang sekarang, alhamdulillah aku sekarang berkuliah di UGM. Kalau sebelumnya aku di UB, di Universitas Brawijaya, jurusan teknik, Fakultas Teknik. Iya, aku bisa dibilang semigap ya. Aku sambil kuliah, sambil belajar juga, dan aku pernah di posisi kalian. Jadi Jadi tahu gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang belajar UTBK itu tahu, aku cukup tahu, relate juga. Kak, kenapa nggak betah di UB? Karena jurusannya, bukan UB-nya ya. UB-nya bagus, UB bagus kok. Kecuali webnya. Webnya kayak web judi. Enggak, canda-canda. Enggak, webnya bagus juga kok, webnya bagus. UB bagus, tapi jurusannya nggak sesuai sama aku. Kenapa linjur? Karena aku sebelumnya IPA. Gitu.
Kak, keren banget sekarang lagi. Ya, ya buat teman-teman yang gap, siapapun itulah pejuang UTBK 2022, aku pengen ucapin kalau kalian tuh keren karena aku tuh belajar baru bulan Januari, teman-teman. Jadi aku tuh kadang iri gitu sama teman-teman yang gap tuh udah belajar dari bulan September, Oktober, November tuh udah aku iri gitu. Ya, jadi pokoknya buat kalian yang udah belajar dari sekarang tuh aku salut gitu. Kalian wah, UTBK tuh masih sekitar 5 bulanan lagi ya atau 4 bulanan lagi gitu. Tapi kalian udah belajar dan itu menurutku keren sih, keren banget gitu. Terus apalagi aku baca-bacain ini yang mood banget. Kata temanku web UB kayak web judi. Iya. Kalau kalian main Twitter dulu iya. Tapi herannya itu tuh gak ada yang komplain gitu teman-teman. Itu tuh gak ada yang komplain gitu. Maksudnya kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi karena diviralin di Twitter, jadi jadi rame dan diganti kalau setelah beberapa saat dari itu langsung diganti ininya. Iya, yang masuk psikologi, ayo masuk psikologi enak. Tapi tugas-tugasnya tetap gak enak. Tapi tetap enak kok. Pas UB skornya berapa? Pas UB aku masuk jalur rapot, nggak masuk nggak masuk skor UTBK. Tapi kalau kemarin aku lihat yang teman-temanku yang masuk UB itu rata-rata sekitar 600-an tuh udah masuk gitu, tergantung jurusannya apa gitu. Kalau FK ya di atas 700 semua. Tapi kan di sini sosum. Kak, share PPT boleh? Iya, ntar PPT-nya ntar bisa dilihat di Drive kok, tenang. Gimana cara belajar sambil kuliah? Kalau aku intinya kalau ada waktu kosong, tugas udah beres, langsung belajar. Setiap ada waktu kosong belajar. Karena kapan lagi kalau nggak waktu kosong gitu. Iya, jadi dia buat teman-teman yang mungkin yang sama di posisi aku, sekarang di posisi aku tahun lalu, ya, yang sambil kuliah sambil belajar, itu intinya kalau misalnya ada waktu kosong manfaatin, itu aja. Saranku jangan ikutan kegiatan kayak BEM, ikutan kayak HIMA, jangan ikutan. Kenapa? Karena waktu belajar kalian malah makin dikit gitu kalau itu. Ada lagi yang mau nanya? Terserah, tentang materi juga boleh. Kak belajar mau Januari terus Ledger itu sumber belajar yang mana? Tadi aku bilang dari Kuiper sama dari Zenius sama dari kayak gini. Jujur aku tuh salah satu murid ini juga loh, volunteer kayak gini, program volunteer juga karena aku nggak offline ya, nggak bimbel offline. Aku aku ikutan kayak gini. Aku pernah di posisi kalian sekarang yang belajar sambil ikutan yang kelas gratisan, kelas-kelas yang volunteeran. Aku sering ikutan dan itu ngebantu banget jujur. Kakak dulu nggak ikut ORKM? Iya, aku nggak ikut organisasi karena aku tahu kalau aku ikut organisasi ada banyak job desk dan ada banyak ada yang nggak bisa dilepasin gitu dan itu bakal ganggu buat belajar UTBK. Pas belajar UTBK buat linjur, nyelesain semua materi sosum 90% ya. Atau mungkin 100% ya. Intinya ya, aku belajar semua, tapi nggak semuanya aku kuasain gitu. Gitu. Link G Drive-nya di mana ya? Aku lupa nih, ntar aku tanya dulu deh ya. UKM penting nggak Kak? Kalau misalnya kalian pengen pindah kuliah, UKM tuh nggak begitu penting. Kalau menurutku. Nah itu drive-nya. Aku lupa drive-nya di mana. Makasih, ntar pokoknya drive itu bakal di-share di sono kok. Kalian yang ikut kelas bersinar nih teman-teman, jangan khawatir kalau misalnya kalian nggak dapat materinya, nggak dapat PPT-nya, tenang, ntar bakal dibagiin juga kok. Pokoknya. Oke, ada lagi? Sebelum jam berapa sekarang? Oh, udah mau jam 5 ya. Mungkin kita ini aja, kita akhirin. Terakhir ya, ini terakhir. Ada target belajar gitu Kak, misal berapa jam per hari atau harus paham materi yang ini? Jujur aku nggak bikin target-target kayak gitu, tapi intinya sehari itu aku ya ada sih target belajar minimal jam tuh, misal aku 2 jam aja, minimal 2 jam sehari itu belajar, itu sih. Tapi rata-rata sih aku 4 jam rata-rata. Ya tergantung sih, dan atau materinya ya kalian pokoknya intinya harus punya target aja sih. Mungkin itu yang terakhir ya, soalnya udah mau jam 5 juga, udah lumayan lama. Oke, terakhir. Nah, teman-teman, ini buat yang mau catatan lengkapku, catatan Notion yang bab penyimpangan sosial, ini aku kasih ini ya di grup chat, bisa langsung dicek juga link link belajarnya, dan juga teman-teman jangan lupa buat isi link evaluasi ya teman-teman, buat biar aku kedepannya kalau misalnya ada kekurangan yang aku ternyata kurang bagus dalam penyampaikannya, bisa langsung disampaikan aja di evaluasinya ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian ada punya rezeki nih, mungkin kalian mau membagikan rezeki kalian, bisa banget, bisa diklik link yang ada di chat ya teman-teman.
Oke, mungkin itu sih dari aku teman-teman. Ini ininya apa namanya? Barcode-nya bisa langsung di-scan aja buat evaluasinya buat aku, dan juga mungkin yang rezeki kalian punya rezeki lebih, kalian bisa juga langsung langsung scan aja teman-teman gitu. Oke, mungkin sekian dari aku.